Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa baru kelas 10 SMA Negeri Tanjung Kerta ya, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di masa pandemi COVID-19 ini, informasi sampai sekarang ini masih belum ada ketentuan kapan kita akan memulai pembelajaran tatap muka secara langsung. Konon katanya tanggal 13 kita akan memulai, namun sampai hari ini kok saya masih belum ada informasi yang jelas. Untuk itu ya, meski keadaan demikian ini, kita tetap harus belajar ya, dan tentunya kita harus tetap berdoa bagaimana supaya wabah pandemi COVID-19 ini akan cepat dikembalikan secara normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi kita tetap bisa kembali beraktivitas seperti normal sebelumnya gitu. Ya. Oh ya, kenalkan dulu, nama saya adalah Edi Sugiono. Saya mengajar sudah 23 tahun, sejak tahun 97 ya kurang lebih segitu. Dan bidang saya adalah fisika. Mudah-mudahan kalian bisa enjoy dengan belajar dengan saya nantinya ya. Ya tentunya harapannya lah kalian nanti supaya mahir atau mungkin bisa meneruskan di bidang-bidang fisika, karena banyak sekali cabangnya bidang fisika ya. Bidang teknik, bidang dan lain-lainnya ya, nanti kalian akan pelajari, akan tahu ya. Kalian di SMP sudah memahami atau belajar tentang materi IPA, yang di dalamnya di sana ada fisika, biologi, dan kimia. Kalau fisika dengan biologi, kalian saya yakin bisa jelas membedakan ya. Oke. Ini RPP 1 untuk bab 1 yang sudah saya buat rencananya. Alokasi waktu yang akan saya buatnya adalah sekitar 6 jam pelajaran. Kalau normal 45 menit ya, 1 jamnya dibagi dua pertemuan, berarti 3 jam. Bila tatap muka normal, maka berarti 3 kali 45. 3 kali 45 berapa ya? 135 menit ya. Namun untuk pembelajaran yang seperti ini ya, mungkin kita tidak akan sebanyak itu belajarnya, karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan secara virtual ataupun online. Jadi tetap suatu pembelajaran itu akan lebih lengkap kalau dengan tatap muka ya. Namanya juga virtual, pasti ada hal-hal yang lemah di sana. Ini adalah kompetensi dasar yang sudah digariskan oleh pemerintah, menjelaskan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan. Kemudian itu tadi adalah kompetensi dasar untuk pengetahuannya. Yang ini kompetensi dasar untuk keterampilannya, pengetahuan dan keterampilan selalu berpasangan. Ini 31 dan 41 ya. Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pengukuran kalor. Ini contoh yang diberikan oleh pemerintah. Namun di sini karena sini misalnya berarti lah contoh, akan nanti saya arahkan untuk kalian menentukan ya masa jenis benda. Menentukan masa jenis benda di SMP kalian sudah menerima materi ini
intinya sekali lagi adalah membuat prosedur kerja ilmiah. Ini intinya. Ya, untuk pengetahuannya akan saya gunakan dengan melalui metode melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode tanya jawab dan diskusi. Nah, ini metode tanya jawab dan diskusi untuk kali ini tidak bisa kita terapkan karena ini harus melalui tatap muka langsung ini. Ya. Diskusi bisa dilakukan dengan menggunakan video conference ini. Namun banyak kendala yang dapatkan pasti nanti. Kemudian tujuannya apa ini? Tujuannya yaitu dari 31 ini, yaitu adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam berbagai cabang ilmu melalui pemaparan guru. Saya nanti akan memberikan pemaparan tentang hakikat ilmu fisika. Ya, sedikit tentunya dengan saya arahkan kalian supaya lebih melengkapi sekaligus terkesan bagi kalian. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, apa sih itu metode ilmiah? Di SMP sudah belum ini? Saya yakin sudah, cuma tidak begitu merasa. Ya, tidak begitu merasa. Apa ini metode ilmiah? Maksudnya di sini adalah untuk menyelesaikan masalah. Seorang eksak akan berpikir dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan langsung menyimpulkan, salah itu ya. Tidak punya data langsung menyimpulkan, itu bukan orang IPA. Harus punya data dulu, kemudian langkah-langkahnya apa sih? Nah ini yang bisa kalian cari. Kemudian ketika menerapkan peranan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-produk fisika yang terdapat di dalam kelas. Nah, kalau ini saya ganti nanti akan di sekitar kalian aja. Kemudian menjelaskan cara-cara bekerja di laboratorium yang benar. Nah, ini secara kognitif kalian catat apa saja yang kira-kira itu. Prakteknya, ya, secara prakteknya ini akan dinilai kerja, dinilai kinerjanya nanti adalah kerja labnya itu harus menggunakan gerak tangan dan sebagainya, itu harus bisa diketahui yaitu dengan kinerja. Ya, sebelum kita masuk ke pertemuan 1, maka kalian ya benar Pak. Maka yang perlu kalian ketahui yaitulah teknik penilaian. Teknik penilaian di sini. Teknik penilaian selain kalian dinilai secara pengetahuan, juga dinilai keterampilan. Ini yang biasanya muncul dalam rapot secara langsung ini ya. Ini sikap tidak secara langsung. Justru sikap ini yang artinya poin utama seorang itu berhasil atau tidak. Karena ini mengandung karakter. Nilai-nilai karakter itu ada di sikap. Penilaian pengetahuan ini adalah gunakan tes tulis. Ini kok tulis ya. Tes tulis atau mungkin kuis. Nanti sudah saya siapkan itu untuk tes di untuk kuis ya di Kahoot. Menurut keterampilan ini adalah penilaiannya menggunakan kinerja. Bisa berupa kerja praktikum tadi ya, yaitu tentang menentukan massa jenis, dan kinerja tentang presentasi itu secara kelompok. Individunya pun juga akan saya nilai, nanti saya rata-ratakan jadi nilai keterampilan. Tentunya nilai keterampilan ini tidak sama dengan nilai pengetahuan ya, tidak sama dengan nilai pengetahuan. Penilaian sikap, sudah tahu belum tentang penilaian sikap? Itu spiritual dan sosial yang dinilai.